Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya punya kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang menyerah terhadap sekutu. Oleh karena itu terjadinya kekosongan kekuasaan. Itu merupakan kabar yang mengembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, kenapa Anda membicarakan tentang kekosongan kekuasaan? Maksudnya apa? Jepang tidak ada kekuasaan terhadap negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu sebenarnya belum menguasai Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu, Jepang sudah tidak berwenang terhadap kita. Maka kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan Tuan, karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Musyarir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara setuju? Setuju! Tapi saudara, jangan sampai proklamasi diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa Anda berpendapat sedemikian rupa, saudara? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang di kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kita lah yang akan menyusul sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus mendatangi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dengan pemuda yang lain akan memerintahkan golongan pemuda yang lain untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Bikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah ada Bung Karnonya? Bu, ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal yang harus kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebentar ya, saya panggilkan Bung Karno-nya dulu. Bung Karno, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, ingin berbicara penting katanya. Baiklah, saya akan menemui mereka. Ya, silakan duduk. Ada masalah apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah pada sekutu dari radio BBC London, Bandung. Maka dari itu, kami para golongan pemuda tadi mengadakan rapat dan hasil semuanya setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus dari hasil usaha rakyat Indonesia itu sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Memang seharusnya kita membicarakan hal ini dalam sidang PPKI. Karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan.
Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dalam memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasi kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang diderita oleh rakyat ini. Inilah yang kita tunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri waktu saya untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami mohon undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya untuk kemerdekaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang ingin berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Gimana, Bung? Iya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tidak menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Benar sekali. Apakah ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedenan di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudarso Subeno dan letaknya di bawah komando peta Purwakarta. Bagaimana saudara-saudara, apakah kalian setuju? Setuju! Oleh karena itu, mari kita lakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Jadi gini, Bung. Rombongan Insinyur Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Soekarno? Hatta? Apa tujuan kalian datang membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi kemerdekaan ini, Bung. Mengapa harus menunggu sidang PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar. Namun kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah selama kita menunggu janji Jepang, kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, demi rakyat-rakyat yang terbelenggu dalam penjajahan di tanah mereka sendiri, dan mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang-tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Bung Darwis, tolong lepas ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, mari ikuti saya. Saya mengerti
mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan ini dengan baik, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kecepatan tidak datang 2 kali, Bu. Apa yang mereka katakan itu benar, dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa? Tentu mungkin bisa, Bu. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mempertahankan perlawanan dari Jepang ataupun sekutu yang mungkin tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Udah, mati sudah. Sabu, kacamata ambo mano. Iya, Bu. Pada pukul 4:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Jika mungkin iya, kami akan melaksanakannya besok pagi. Lah, bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi dia tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kita meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda? Baiklah, Bung. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam, ada apa Bung? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang diadakan pada esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu, silakan masuk. Sebenarnya saya turut bergembira atas kabar berita itu. Silakan pergunakan apa yang Anda butuhkan. Oke, baiklah, Bung. Oke, silakan duduk. Apakah ada kertas dan pena, Laksamana? Oh, sebentar, saya bilangkan. Bagaimana dengan penandatanganan ini? Menurut saya, naskah proklamasi jangan ditandatangani oleh anggota PPKI, karena PPKI buatan oleh Jepang. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika menandatangani deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya juga punya usul. Bagaimana yang menandatangani naskah ini Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Usulannya bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju! Orang yang ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bu. Apakah ada mesin ketik di sini? Oh, iya, ada. Mari ikuti saya.
Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Meida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu, kau sudah menemaniku di masa-masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya dari Supratman. Oh ya, bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ampun, Bapak lupa. Bagaimana jika Ibu saja yang menjahitnya? Ibu tidak punya kayu, Pak. Yang ada hanya kayu merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Baiklah, buatlah bendera kita dan niatkan. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan bendera Sesaka Merah Putih bagaimana? Baiklah, kita namakan Sesaka Merah Putih saja. Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari. Putih, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bu. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia kita berjuang untuk merdeka. Gelombang aksi kita tidak memutus segala perjuangan untuk memerdekakan negara ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia. Dengarkanlah proklamasi ini. Indonesia tanah Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. di sana Yap, gerak, teruskan. tempat lahir Terus. beta, Langkah, gerak, maju. Jalan. dibuai dibesarkan bunda. Bendera, siap. Dewa merah, sang merah putih. Hormat. Di hari tua sampai akhir menutup mata. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan